kalian hari ini, kalian perlu menjawab alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Boleh ikut Ibu? Boleh, Ibu. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Ya, bagus sekali. Jadi sebelum pembelajaran mulai, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Delia Fitri, Hadir, Ibu. Sakila Wasaga, Hadir, Bu. Selvina Mahmud, Hadir. Santi Susanti, Bu. Zahira Lajuma, Hadir, Bu. Jaidari Marasa Desi, Hadir, Bu. Hawa Olong. Hadir, Ibu. Ya, Ibu harap kalian tetap konsisten dalam mengikuti pembelajaran dari Ibu sampai akhir semester tiba agar kiranya nanti kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, Bu. Karena belajar itu, apa yang kita pelajari hari ini akan menentukan seperti apa kita ke depannya. Langsung saja, sebelumnya Ibu menanyakan kepada kalian, ada yang mengingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Tidak, Ibu. Jadi pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai tentang puisi. Setelah kita memahami tentang puisi, hari ini kita akan mempelajari tentang teks pidato. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu teks pidato? Halo. Hai. Apakah pernah mendengar teks pidato? Pernah, Bu. Pidato siapa yang kalian dengar? Banyak. Siapa saja? Boleh disebutkan? Presiden. Presiden Prabowo. Baik, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menulis teks pidato secara logis, kritis, dan kreatif melalui pengalaman sehari-hari dengan memperhatikan struktur teks. Jadi, setelah kalian memahami apa itu teks pidato, kalian akan membuat teks pidato secara logis dan kritis dan kreatif. Tetapi dalam membuat teks pidato ini harus memperhatikan struktur teks. Ada yang tahu apa itu pengertian pidato? Ada yang tahu? Iya, boleh Jaidari. Silahkan. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan informasi kepada audiens. Ya, bagus sekali. Yang lainnya? Ya, boleh Zahira. Teks pidato adalah naskah atau tulisan yang berisi kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam sebuah pidato atau sambutan. Teks pidato biasanya disusun dengan struktur dan bahasa yang jelas dan efektif untuk menyampaikan pesan atau gagasan kepada audiens. Iya, bagus sekali. Jadi teks pidato ini adalah suatu kegiatan yang cukup sering dilakukan bukan hanya oleh petinggi negara, tetapi siapapun itu dapat berpidato kapanpun, dimanapun, sesuai dengan tujuan yang ingin dia sampaikan. Selain itu, kalian boleh memperhatikan pengertian di depan. Jadi pidato ini merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Pidato itu diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan yang sudah tadi Ibu katakan. Selain dalam pidato juga perlu diperhatikan yang namanya ekspresi wajah, intonasinya, gesturnya seperti apa, dan suaranya ya pastinya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah memilih saya untuk menjadi ketua OSIS periode 2019-2020. Jangan lupa bahwa pidato itu harus memiliki gestur, mimik, dan intonasi. Kemudian penutup. Penutup itu seperti apa? Penutup itu bagian yang berisi salam penutup. Misalnya, demikian pidato ini saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam berpidato juga ada namanya salam pembuka pidato. Salam pembuka pidato terbagi menjadi 5 bagian atau 5 bentuk. Bentuk yang pertama adalah yaitu
terbuka itu karena di Indonesia ini banyak sekali agama, bukan hanya agama Islam atau Kristen, tetapi ketika kita menyampaikan pidato kita tidak tahu pendengar itu agamanya apa, jadi biasanya digabungkan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam nama budaya dan salam kebajikan. Zahira ke depan, salam pembuka untuk keseluruhan agama. Saya. Oke, boleh ke depan. Untuk agama Islam Digabungkan jadi satu, agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konfutsi. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kemudian dalam pidato ada yang namanya fakta, data, dan kata-kata dalam dunia. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau yang nyata, sedangkan data itu keterangan yang benar dan nyata. Sebuah pidato telah berisi fakta dan data yang sudah saya sampaikan. Fakta dan data itu untuk memperkuat pendapat sang pemberi pidato atau sang orator tadi. Kemudian ada juga ungkapan rasa peduli. Seperti apa itu? Ungkapan rasa peduli ada yang tahu? Halo? Ya boleh Zahira. Halo, tolong perhatikan di depan, jangan sibuk main HP di belakang karena tugasmu untuk belajar. Kesadaran diri. Contoh pidato yang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian, jadi kalian boleh membacanya. Ibu akan memberikan contoh juga. Kalian catat memperhatikannya. Shalom, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Jadi contoh pidato ini akan kalian menjadikan sebagai referensi dalam membuat teks pidato. Selanjutnya pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ingin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, ada yang bisa? Harus ada ya? Boleh, Delia. Jadi menurut saya pidato adalah sebuah media untuk menyampaikan sebuah informasi berupa tuturan secara langsung melalui media, bisa berupa teks maupun video. Kemudian pidato itu bisa membahas tentang politik, pendidikan, sosial, agama, dan masih banyak lagi. Jadi yang sudah dikatakan oleh teman kalian itu bagus sekali. Jadi pidato ini merupakan kegiatan yang mengungkapkan pikiran dan bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Selain itu pidato juga memiliki struktur-struktur. Selain struktur, ketika kita berpidato harus yang diperhatikan itu intonasi, mimik, gestur. Jadi merasa kalian sudah cukup memahami tentang apa itu teks pidato dan serangkaiannya ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Oke, Ibu harap kalian dapat memahaminya. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Jadi setelah pembelajaran ini, pekan depan kalian akan mengumpulkan tugas masing-masing membuat teks pidato. Teks pidato itu bertema apa? Bertema kehidupan sehari-hari, misalnya pada kebersihan lingkungan, terus kemudian bencana banjir atau sebagainya yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu harap kalian tetap konsisten untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu. Jika ada yang salah dari kata-kata Ibu yang menyinggung hati kalian, Ibu mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan. Ya, Bu.